Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji itu total hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam kalimatnya ulama nahu berkomentar, kalimat alhamdulillah ini diawali dengan alif lam istighraq. Alif lam istighraq adalah alif lam yang menghabiskan, bermakna habis. Artian segala puji itu total habis hanya kepada Allah. Dan kita selaku hambanya itu nggak layak ngambil pujian barang sedikit pun. Ya, karena itu adalah bagian Allah, punya Allah, milik Allah. Begitu. Dan kemudian salawat semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang Allah titipkan risalah kepadanya, risalah Iqra, untuk mengeluarkan manusia daripada abad kegelapan menuju abad pencerahan. Baik, perkenalkan, nama saya Debi Sofian dari kelas PAI 5B dengan NIM 19121049 yang akan memaparkan sebuah materi bertemakan hakikat pengembangan kurikulum. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datang dari luar atau dari dalam diri sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Nah, jadi pengembangan kurikulum itu pada dasarnya mengarahkan kurikulum yang sudah ada, ya, entah itu karena dampak atau faktor inovasi, motivasi, ya, segala sesuatu yang bersifat positif atau membangun, itu yang disebut dengan pengembangan kurikulum. Ya, jadi kalau seandainya sifatnya itu positif, itu bisa kita sebut dengan pengembangan. Tapi kalau seandainya pembaharuan atau pertambahan suatu kurikulum yang sudah ada ditambahkan lagi dengan sesuatu yang baru bersifat negatif, itu tidak bisa dikatakan pengembangan kurikulum. Itu lebih layak disebut dengan degradasi kurikulum. Nah, begitu. Kenapa pengembangan harus bersifat positif? Karena ini bersangkutan dengan masa depan daripada peserta didik. Kemudian pengembangan kurikulum itu pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan pengembangan kurikulum itu merupakan hal yang tidak sederhana atau gak mudah gitu. Karena pengembangan kurikulum itu berbicara tentang berangkat dari tentang pembahasan visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, sedangkan penentuan tujuan itu, ya, erat sekali kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Jadi pada hakikatnya kalau pembahasan pengembangan kurikulum itu pasti berbicara tentang isi, bahan, materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa atau peserta didik. Begitu. Dan hal ini ternyata nggak mudah. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Karena pembahasan tentang pengembangan kurikulum itu berangkat dari pembahasan visi, ya, pandangan kedepannya, kemudian misi, ya, step by step atau trap-trap yang akan kita gapai agar sesuai dengan apa yang kita pandang ke depan, dan juga tujuan, ya, dan juga goal yang ingin kita capai. Nah, dalam menentukan goal itu nggak mudah, dalam menentukan tujuan itu nggak mudah. Kenapa? Karena harus disinkronkan dengan nilai yang ada di masyarakat, ya, dengan kebutuhan yang masyarakat perlukan. Kalau seandainya memang sekolah menentukan suatu kurikulum yang sudah dianggap layak bagi sekolah, tapi nggak sinkron antara produk sekolah dengan produk masyarakat, ini sangat berbahaya, ya, bisa berdampak pada gozul fikri, ya, pergolakan pemikiran, pertentangan ada antara output peserta didik dari sebuah sekolahan dan juga bergolak dengan masyarakat karena ketidaksinkronan antara jebolan sekolah dengan keadaan masyarakat yang sudah ada gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat kurikulum development, ya. Jadi hakikat kurikulum development itu merupakan pengembangan kurikulum melalui proses merancang dan menciptakan struktur untuk instruksi dalam pendidikan formal. Jadi kurikulum development itu berbicara tentang bagaimana kita membuat rancangan
dan menciptakan struktur sebagai instruksi dalam pendidikan formal. Instruksi dalam artian pengarahan, ya. Kalau dalam ilmu manajerial itu yang pernah saya pelajari, di situ terdapat salah satu fungsi manajerial atau pengaturan sebagai pengarahan. Kenapa diarahkan? Karena ketika kita arahkan dalam satu komando, maka orang-orang yang kita arahkan akan tetap dalam jalurnya, tidak keluar dari jalur, tidak menyimpang dari jalur, yang kemudian ini akan menyampaikan kepada tujuan yang hendak dicapai. Ya, jadi kalau dalam kurikulum itu kita arahkan supaya semua tenaga pendidik yang ada di sekolah itu tetap dalam jalurnya, nggak menyimpang, nggak keluar daripada jalur, ya, tetap dalam satu komando dan sampai kepada tujuan pendidikan yang hendak dicapai, begitu. Berikutnya ada hakikat kurikulum improvement. Jadi kurikulum improvement itu merupakan upaya perbaikan pada bidang pendidikan, perubahan atau reformasi dalam kurikulum yang diibaratkan sebagai pohon itu terdiri dari 4 komponen, yaitu ada akar, batang, cabang, dan pohon. Nah, jadi kalau kurikulum improvement itu dia berbicara tentang perubahan, ya. Jadi dia bisa merubahnya nggak tanggung-tanggung, bisa dari visinya dirubah, misinya berubah, dan tujuan yang hendak dicapai itu akan berubah. Dia berbicara lebih dalam lagi. Nah, kemudian ada perbedaan kurikulum development dan improvement. Itu terletak pada tujuannya. Ya, kalau kurikulum development itu cenderung menyusun program pengembangan kurikulum yang sudah ada dengan melakukan penambahan atau untuk melakukan penyempurnaan. Ya, jadi kalau kurikulum development itu perbedaannya itu di tujuan, ya, tujuannya ya, dan kemudian pada dasarnya kurikulum development itu adalah sebuah isi materi atau bahan ajar yang sudah ada, tapi dia masih butuh perbaikan, penyempurnaan. Dalam artian dia itu bahannya sudah ada, produk isi materinya sudah ada, cuman ada beberapa kekurangan yang harus dikembangkan, begitu. Sedangkan kurikulum improvement justru lebih mengarah pada perubahan reformasi dengan melakukan evaluasi visi, misi, dan tujuan kurikulum. Nah, ini harus kita pahami. Kalau improvement itu pembicaraannya itu sudah lebih dalam lagi, ya. Dia sudah membahas tentang perubahan mendasar, perubahan mulai daripada visinya, ya, misinya, dan kemudian tujuan pendidikannya akan berubah. Dia tidak melakukan penyempurnaan, tapi perubahan, bisa perubahan total terkadang, begitu. Berikutnya ada urgensi pengembangan kurikulum dan perubahan kurikulum. Pentingnya pengembangan kurikulum itu berguna untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan makin berkembangnya sebuah negara, maka ilmu yang diajarkan pula harus dikembangkan terus-menerus. Maka dari itulah pengembangan proses belajar ini dimulai daripada pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu dituntut oleh sebuah kondisi zaman. Semakin majunya zaman, maka kurikulum atau pendidikan juga harus senantiasa dikembangkan terus-menerus. Dia harus bersifat dinamis, tidak statis. Agar apa? Agar dia tidak tertinggal atau bahkan sampai dia tergerus oleh zaman, begitu. Makanya disinilah urgensi atau pentingnya sebuah pengembangan kurikulum dan perubahan kurikulum agar siap bertempur pada zaman yang akan dihadapi. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum itu? Ya, jadi pengembangan kurikulum itu minimal ada langkah-langkahnya, minimal 5, ya. Yang pertama, kita diagnosis kebutuhan, ya. Kita spesifikasi kebutuhan apa saja, sarana prasarana apa saja, atau media, alat apa saja yang kita butuhkan dalam pengembangan atau pembaharuan kurikulum yang sudah ada, begitu. Itu langkah awal. Yang kedua, itu ada perumusan tujuan, ya. Karena dalam perubahan itu pasti mereka berangkat dari pembahasan langkah ke depan. Kira-kira langkah yang hendak kita capai itu akan seperti apa. Maka itu adalah sebuah langkah kedua. Setelah diagnosis kebutuhan, kita akan berbicara tentang menentukan tujuan, begitu. Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Nah, di sini artinya kita organisasikan atau kita kumpulkan materi-materi atau bahan isi ajaran yang hendak kita sampaikan kepada peserta didik, begitu. Dan agar pengorganisasian ini memudahkan kita dalam mengajar
bahan ajaran gitu, nggak menyimpang dan tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang nomor 4 ada pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Nah di sini itu berbicara tentang lebih tepatnya menolak daripada sistem atau metode pengajaran klasikal begitu. Jadi salah satu kendala yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah pendidikan metode klasikal, yaitu menyepak rata atau memukul rata semua masyarakat kelas gitu dengan bahan ajaran, tidak memandang individual. Kenapa? Karena individual itu kalau ditinjau dari individual itu pasti kemampuan peserta didik berbeda-beda. Ada yang sudah cenderung mudah menangkap bahan ajaran, ada yang susah, atau bahkan ada yang nangkel gitu, atau sama sekali nggak masuk gitu. Nah kalau disepak rata atau dipukul rata seperti itu, maka ini akan sulit dan bahkan menimbulkan kegagalan pendidikan. Ya, yang paham semakin paham, yang bodoh semakin bodoh. Makanya kita organisasikan pengalaman belajar masing-masing daripada individu kelas begitu. Yang kelima itu ada pengembangan alat evaluasi. Ini berbicara tentang instrumen evaluasi ya. Jadi itu dikembangkan juga. Itu kan bisa melalui dua proses ya, ada yang dengan tulis dan non tulis. Tulis itu ya seperti menggunakan tes-tes seperti ujian, baik itu ujian tengah semester atau PTS terus dan sebagainya macam. Itu yang menggunakan sistem tulis. Dan kemudian aja non tulis seperti menggunakan sistem wawancara dan skenario. Itu harus senantiasa dikembangkan ya sebagai bahan atau langkah untuk mengevaluasi pendidikan begitu. Nah kemudian strategi pengembangan kurikulum. Strategi pengembangan kurikulum itu meliputi 4 langkah. Yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran atau instructional objective. Yang kedua itu menyeleksi pengalaman belajar, selecting of learning experience. Yang ketiga ada mengorganisasikan pengalaman belajar atau organization of learning experience, dan mengevaluasi evaluation. Itu nggak beda jauh dengan yang langkah tadi ya, strategi dan langkah emang nggak beda jauh. Kemudian faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum antara lain itu pertama ada perguruan tinggi, itu sangat berpengaruh dalam pengembangan kurikulum. Kedua masyarakat, sistem nilai, filosofis, psikologis, politik, pengembangan negara, dan perkembangan dunia, ilmu dan teknologi atau iptek. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Segala kesempurnaan itu hanya pada Allah, sedangkan hambanya itu tak luput daripada dosa dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.